Tahun 2005-2006, seminari ini menjaring calon-calon sejumlah 70 orang. Berdasarkan hasil seleksi yang diterima 40 orang. Saat ini, angkatan pertama itu telah duduk di kelas 2 SMA. Tahun 2006-2007, seminari dengan apresiasi tinggi dari masyarakat serta animo orang tua murid menerima semakin banyak siswa-siswa seminari, 80 orang. Saat ini mereka duduk di kelas 1 SMA. Dan tahun 2007-2008 yang mendaftar ke seminari ini semakin banyak lagi, tercatat 358 calon. Sayangnya saat itu infrastruktur yang ada di sini belum bisa menerima semuanya. Karena itu seminari menetapkan kuota penerimaan 120 orang. Dan akhirnya tahun 2009-2010 juga semakin banyak. Dengan penambahan jumlah anak-anak seminari dari tahun ke tahun ini, apa yang menjadi harapan umat dan Uskup Manokwari Sorong pelan-pelan terpenuhi. Sekolah ini lebih mementingkan disiplin dan kualifikasi dalam belajar yang tinggi, sehingga siapapun yang bermain-main atau tidak berkonsentrasi dalam belajar, dia akan tetap tereliminasi. Kami di sini dididik mandiri, disiplin, dan memiliki kehidupan rohani yang baik. Pembinaan bakat sangat tinggi, yaitu setiap orang diberi kesempatan untuk mengembangkan bakatnya masing-masing, misalnya di bagian seni, olahraga, dan lain sebagainya. Secara pribadi saya merasa lebih giat atau lebih terpacu untuk belajar, karena saya berasal dari sekolah luar atau sekolah negeri. Saya pertama kali masuk sekolah ini merasa kaget akan kegiatan dan aktivitas seminar ini, bahwa di seminar ini lebih ketat dan lebih fokus pada pelajaran. Sangat disiplin dalam pelajaran dan sangat mementingkan kejujuran dalam nilai-nilai belajar. Mari lebih dekat mengenal seminari Petrus Van Diepen. Di sini kita akan menjumpai sesuatu yang unik dan menjadi kekasan seminari ini. Di sini bukan hanya dididik calon imam, tapi juga kader-kader gereja, bahkan kader masyarakat. Sehingga selain ada anak-anak putra siswa yang dididik secara khusus untuk calon imam, tapi juga ada putri-putri yang dididik di sini. Lebih dari itu juga ada anak-anak dari saudara-saudara kita yang beragama Protestan, bahkan yang Islam. Ada juga ikut pembinaan, ikut pendidikan di sini. Kira ini salah satu yang membuat seminari ini berbeda dari seminari-seminari lain di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Nah, ini dasarnya tadi kita mau menolong masyarakat Papua dengan menyelenggarakan suatu sekolah sistem seminari. Untuk calon-calon imam, mereka itu diasramakan, sedangkan untuk yang bukan calon imam dan dari kalangan agama lain, mereka itu sekolah di sekolah seminari dengan sistem yang sama dengan seminari. Keunikan yang ketiga adalah berhubungan dengan situasi kemasyarakatan di sini. Memang dari luar orang melihat bahwa Papua ini satu, tetapi kalau orang mengalami dari dekat, di kalangan masyarakat Papua sendiri pun terdiri dari berbagai suku. Tambah lagi dengan arus transmigrasi menyebabkan masyarakat Papua semakin majemuk. Sebetulnya seminar ini juga merupakan sebuah Indonesia mini, karena yang dididik di sini adalah anak-anak Indonesia, bukan hanya Papua, tetapi juga yang berasal dari suku-suku lain yang saat ini hidup dan tinggal di Papua. Akan tetapi kita juga mau melalui seminari ini
memberdayakan secara khusus putra-putra dan putri-putri daerah Papua asli. Sejak awal, pada saat kita merekrut siswa seminari, maka kita menetapkan kuota 60% putra daerah Papua dan 40%-nya bukan putra daerah Papua. Dalam pelaksanaannya, kita tidak melakukan diskriminasi atau pilih kasih di dalam penyelenggaraan pendidikan di sini.